Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan bidadari surga. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat ya. Salam sehat, salam sukses, salam lancar semuanya. Mudah-mudahan dengan Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika yang dapat ridhonya Allah, insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua ya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah apa yang dibahas pada kesempatan ini di sini yang kami konten pada hari ini adalah sore hari. Baru datang, capek bekerja seharian ya. Nah, yang akan kami sampaikan adalah ini penting kita simak, kita pelajari, kita belajar tanda-tanda orang yang lalai. Wah, ini penting ya. Tanda-tanda orang yang lalai, yang kita lalai. Ini pembelajaran buat kami sendiri juga dan buat keluarga dan buat teman-teman sahabat-sahabat yang perlu kita ingat-ingat lah. Nah, ada 10 tanda orang yang bisa dikatakan lalai, dan itu akan mengakibatkan kita itu akan menjadi orang yang tidak baik-baik. Artinya akan lalai dalam urusannya. Satu ya. Satu, kurang membaca Al-Quran. Ini jadi usahakan kita serepot apapun 24 jam itu bisa membaca Al-Quran itu ya. Jadi dalam 24 jam itu bisa membaca Al-Quran. Kami biasakan, kami pelajari. Jadi setiap selesai subuh, walaupun hanya 1 makrak 2 makrak, kami lakukan, kecuali kesiangan ya. Itu yang pertama. Yang nomor 2 adalah kurangnya berzikir. Illa bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan berzikir maka akan dekat kepada Allah dan hati ini akan menjadi tenang, akan menjadi bahagia kalau kita berzikir. Kalau berzikir insya Allah yang mudah kita lakukan, selesai sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kita lakukan saja. Berzikir untuk diri kita sendiri. Jadi dan bertawassul dan mendoakan bapak ibu, saudara-saudara, keluarga itu kita doakan. Kalau keluarga kita sudah meninggal, akan kita kirim Fatihah. Itu bisa yang bisa kita lakukan. Jadi kurangnya berzikir itu langsung lalai. Terus nomor 3 adalah lalai dalam sholat. Ini sholat kadangnya jam 12, jam 11.40 sudah zuhur, nanti jam 1, ketika jam 1 nanti jam 2. Maka ketika kita sholat dengan tepat waktu, itu banyak keistimewaan yang kita dapat. Kalau sampai kok tahu, karena saya sudah melakukan, kami sudah lakukan. Jadi kalau bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, maka hasilnya luar biasa. Akan ada keistimewaan yang bisa kita raih, bisa kita petik. Betul ini. Makanya ini dalam ini tidak jangan sampai lalai dalam sholat. Dalam Al-Quran disebutkan celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam sholat. Itu bukan orang yang tidak sholat ya. Orang yang lalai bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Ini. Jadi sholatnya dengan tepat waktu, maka banyak akan keistimewaan yang bisa kita dapat ketika melakukan dengan sholat tepat waktu. Mal rezeki harta, insya Allah akan ada keistimewaan itu. Bisa kita amalkan, bisa kita lakukan. Terus 4 yang membuang waktu yang tidak manfaat. Artinya banyak waktu luang kita itu yang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kecuali rekreasi, kecuali liburan. Kalau rekreasi dan liburan dengan niat menyenangkan anak, istri, keluarga, itu beda lagi ceritanya, beda lagi hasilnya. Tapi membuang-buang waktu yang tidak manfaat, nongkrong di jalan ya, nongkrong di tempat-tempat cangkrukan teman-teman, bolehlah nongkrong, tapi ketika nongkrong, kalau setiap hari nongkrong, setiap saat nongkrong, itu kan membuat waktu yang sia-sia. Nah, ketika membuat waktu yang sia-sia, kita kan juga setiap hari ini umur kita itu berkurang. Ya, jadi setiap hari ini umur kita berkurang dan pasti akan tua, pasti akan mati. Kalau ini waktu ini dibuang sia-sia, ini golongan termasuk orang-orang yang lalai. Rajinlah bekerja, rajinlah beribadah, rajinlah berdoa. Karena ketika rajin bekerja, maka untuk keluarga, dengan begitu keluarga akan menjadi sejahtera sesuai dengan kemampuan kita.
Rajinlah melakukan ibadah, karena dengan ibadah bisa kita akan bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dai kita gunakan untuk bersujud kepada Allah, dai kita gunakan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Karena dengan begitu kita akan menjadi hamba Allah yang soleh dan tentunya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rajinlah berdoa biar kita tidak dianggap sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Utuni astajib lakum. Jadi mintalah kepada kepada saya, katanya Allah akan mengabulkannya. Disuruh berdoa. Terus nomor apa? Nomor 5 ya. Kurang dan malas berdoa. Nah, ini ya. Kurang dan artinya selalu kurang terus, tidak ada bersyukurnya, dan malas berdoa, tidak pernah doa. Tapi insya Allah kalau kita rajin sholat pasti ikut berdoa. Kenapa? Karena tidak mungkin ya selesai sholat langsung lari, kan tidak mungkin. Berarti ada sisa waktulah kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6, selalu sibuk dengan urusan harta. Wah, ini ya. Selalu sibuk dengan urusan harta. Jadi setiap hari, selama 24 jam itu lebih banyak kita ngurusi dunia, lebih banyak kita ngurusi harta. Nah teman-teman ya, sahabat-sahabat juga ya, bagi youtuber ini ya, ini bagi youtuber ini pun juga harus imbang ya, ngurus YouTube-nya, ngurus keluarganya, ngurus pekerjaannya, ngurus kepentingan yang lain. Karena kenapa? Karena saya yakin bagi orang-orang youtuber tidak mudahlah menjalankan beberapa agenda itu. Karena bagi youtuber itu kalau kita kerjakan betul-betul, ini sibuknya minta ampun. Nah, tapi jangan sampai lalai meninggalkan keluarga, istri, anak, kepentingan rumah tangga dan lain-lain. Karena itu juga hal yang wajib. Karena urusan youtuber insya Allah kalau rezekinya tidak akan kemana. Yang penting tak pernah lalai, tak pernah lelah untuk terus melangkah yang lebih baik. Ini ya peringatan bagi youtuber. Mungkin akan saya buat konten khusus ini penting, ini ya, penting. Karena semua agenda, semua peristiwa atau semua kejadian ini akan kami kaitkan dengan agama. Karena ini penting untuk bisa kita ingat, bisa kita pelajari. Hidup satu kali harus saling mengingatkan, saling mempelajari. Tapi mohon maaf, saya bukan menggurui, tapi ini bentuk kerjasama, bentuk sharing. Karena dengan begitu kita akan semakin banyak teman, banyak kawan, ya banyak ada manfaatnya. Mungkin dan mudah-mudahan manfaat. Terus nomor 7 ini selalu hidupnya menyerupai musuh Allah. Jadi hidupnya selalu menyerupai musuh Allah. Maksudnya akan kelakuan kita, langkah kita sama seperti dengan orang-orang kafir Quraisy. Apa pekerjaannya? Berjudi, ya, berzina, mencuri, ya, membunuh. Itu pembiasaan orang kafir Quraisy yang biasa kita lakukan. Itu jangan ya. Biasanya kalau mencuri, minum, wanita itu biasanya satu jalur ya, ketika kita main perempuan kan biayanya mahal, biayanya banyak. Itu bagaimana cara kita mendapat uang kalau tidak mencuri? Nah, kan begitu logikanya. Setelah mendapatkan uang hasil mencuri, pasti larinya ke perempuan, pasti larinya ke main judi ya. Ketika sudah banyak uang pun juga mabuk-mabukan, minum keras. Ketika tidak punya uang, kita akan lelah, kita akan bingung, akhirnya mencuri. Bahkan tidak mencuri lagi, menjarah, merampok, dan auzubillah min dzalik. Ini menurut saya semua orang itu pasti ingin baik. Menurut saya semua orang pasti ingin baik dan ingin menjadi yang terbaik buat keluarganya maupun kepada orang lain. Tapi karena terdesak oleh ekonomi, karena kadang terdesak oleh keadaan, kadang terdesak oleh keluarga. Kenapa kok begitu? Karena rata-rata bukan orangnya itu tidak mampu, tapi rata-rata salah pergaulan, salah gaul, salah komunikasi, dan salah persepsi. Biasanya begitu. Akhirnya rusak dan putus asa. Akhirnya menjadi orang yang lalai dalam segala hal. Mudah-mudahan kita tidak. Kalaupun kita seperti itu, mudah-mudahan masih ingat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Terus ini tidak berhati-hati bagi hal-hal yang haram dan subhat. Kita itu lalai dalam hal mana barang yang lalai, haram dan subhat. Contoh, kalau yang biasanya
di tetangga kita ada pohon mangga ya, pohon mangga itu jatuh, kita ambil. Padahal secara agama itu bukan haram tapi subhat. Secara agama pohon jatuh itu subhat. Kenapa kok subhat? Karena tidak tahu orang itu halal apa tidak. Karena jelas busuk kan, jelas rusak, jelas tidak akan terpakai, kita ambil. Itu kan namanya subhat. Tapi ketika ditanya, bisa saja orang itu tidak halal. Itu kan subhat. Subhat itu orang yang tidak tahu kebenarannya, halal apa haram. Hati-hati yang subhat, apalagi yang haram. Ketika kita melakukan makan hal yang haram dan subhat, maka kita juga akan lebih capek ketika mengerjakan sholat. Jadi biasanya melakukan hal-hal yang melakukan sholat dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik biasanya tidak mudah, tidak kuat kita melakukannya kalau kita terlalu banyak dosa, kalau kita terlalu banyak barang makan yang halal dan haram. Maka kita harus jauhi, maka kita harus hati-hati, jangan sampai lalai di situ. Kalau sudah lalai sama dengan kain ketika sudah dikasih warna merah, maka kain itu kalaupun dicuci tidak akan sebening seperti sebelumnya, maka juga akan pasti ada hal-hal yang membekas tempat itu ya. Jadi ini perlu kita ingat dan penting biar kita lebih hati-hati dalam hal subhat, hal haram, apalagi hal haram ya, korupsi ya, mencolong dan lain. Subhanallah, mudah-mudahan kita dijauhkan dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor 8 ini menunda taubat ya. Menunda taubat. Nah, menunda taubat ini adalah udahlah saya tidak akan sholat hari ini, saya masih muda. Sudahlah saya masih ganteng, masih cantik. Itu menunda taubat kita. Sudahlah saya akan taubat kalau saya kaya. Mungkin konten kemarin ya saya pernah membahas tentang Pak Suhud itu. Jadi alhamdulillah saya barusan saja dari rumahnya Pak Suhud ya, karena memang beliau tidak sholat sebelumnya, sekarang sudah sholat walaupun pelan-pelan, walaupun tidak ada yang bolongnya. Alhamdulillah saya ke rumah, baru datang saja di rumahnya Pak Suhud dan saya kasih Al-Quran. Kemarin saya kasih sarung ya, terus barusan saja saya kasih Al-Quran. Penyemangat lah buat beliaunya biar tetap istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu itu. Alhamdulillah beliau ketemu. Jadi Pak Suhud itu sebelumnya tidak sholat karena nunggu kaya. Jadi Pak Suhud itu tidak sholat menunggu kaya ya, padahal kita itu sholat itu wajib ya, nggak ada kaitannya dengan kaya dan miskin. Kalau urusan kaya miskin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bekerja, yang penting kita tak pernah lelah untuk terus bekerja, berdoa, berusaha. Urusan kaya miskin itu urusan Allah Subhanahu wa taala, karena harta ini kan titipan dan itu pun sementara. Makanya banyak orang tuanya kaya, anaknya miskin ya. Orang tuanya miskin, anaknya kaya, banyak. Kenapa akaran dan bagian harta itu tidak sama antara orang tua dengan anaknya. Makanya lakum dinukum waliyadin, semuanya itu akan kembali kepada masing-masingnya. Allah sudah memberi takdir, memberi petunjuk, memberi ilmu, semuanya itu sudah rezeki, jodoh ya, kematian itu sudah ada bagiannya masing-masing. Cuma kita mudah-mudahan masih diberikan rezeki yang banyak, berkah, barokah, manfaat dan umur yang panjang juga, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Terus malu belajar agama, nomor 9, malu belajar agama. Biasanya orang-orang tua yang tidak paham, tidak tahu, tapi dirinya masih sadar untuk terus berkreasi dan berkarya dalam segi agama, biasanya malu dalam bertanya. Ini tidak diajukan seperti itu. Jangan bertanya, jangan malu ya. Terus nomor 10. Nah, nomor 10 ini ya, bangun pagi langsung memikirkan harta. Wah ya, kalau dalam agama orang-orang yang dekat kepada Allah bangun pagi biasanya langsung sholat tahajud. Kenapa? Karena bangunnya jam 3 malam. Setelah itu istighosah, witir sampai subuh. Setelah subuh ngaji. Setelah ngaji sedekah subuh. Begitu ya. Jadi urutan bangun pagi itu yang bagus. Ini tip ya. Jadi urusan bangun pagi yang bagus, 1, bangunnya jam 3, sholat tahajud ya, istighosah dan lain sampai ke subuh. Subuhnya langsung ngaji, setelah ngaji langsung sedekah subuh. Paginya bekerja, berdoa, sholat duha. Ini bagus ini. Ini di sini nomor 10 ini bangun pagi langsung memikirkan dunia. Ya banyak yang bekerja di pasar, di mana berangkatnya jam 1 malam, jam 2 malam. Ya ada apa kalau tidak melupakan ibadahnya. Tapi kalau saya melupakan ibadah kan fatal.
Ya, terima kasih, itu saja ya. Kalau ada hal yang ditanyakan, monggo bisa tanya di kolom komentar. Mudah-mudahan ini manfaat, mudah-mudahan barokah. Yang share, yang like dan lain-lain, yang menyimak dan menyampaikan, insya Allah akan menjadi amal jariah. Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sehat oleh Allah. Tentunya semuanya mudah-mudahan mati dengan jalan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.